Sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Benar dalam sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah
yang tersusun dari beberapa pernyataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan langsung. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana setelah melihat tayangan video tadi, ada sedikit ya materi kita, yaitu tentang makna sholat dan ketentuan sholat. Bagaimana kita menjalankan sholat dengan baik. Nah, di situ ya nanti kita bahas ya. Tapi sebelum membahas tentang sholat, baiknya kita apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu lihat dulu. Nah, lihat di sini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik dapat menjelaskan makna dari sholat, kemudian dapat mengidentifikasikan syarat wajib, syarat sah, kemudian rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, serta peserta didik dapat menginternalisasikan pentingnya sholat sebagai kewajiban dan kebutuhan spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh kesadaran. Artinya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mengetahui ya, atau kita memahami isi daripada makna dan ketentuan sholat. Baiklah ya, kita lanjut ya. Nah, kita lihat dulu dari pengertian sholat. Nah, pengertian sholat kita lihat. Nah, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Ada berapa rukun Islam? Disebutkan satu bisa. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama karena ya ada terus salat lagi puasa. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan hal yang wajib yang harus kita lakukan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi sholat itu adalah doa ya, doa, kemudian bisa juga merupakan perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, ada iklan nak? Kita lihat iklan dulu ya, sebentar ya, tahu video iklan nak.
sholat itu tidak basing atau asal menentukan kita arah mana kita mau sholat itu harus menghadap kiblat kita kemana nak? Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya itu sholat dilaksanakan ketika masuk sholat. Nah, ketika kita mau sholat
kita baca, kita apa? Kita resapi, yang kita ruku, yang kita tidak, maka itulah yang dikatakan dengan tumanina. Sama ya, sujud, tidak. Ada bacaan ruku? Nah, apa nah bacaan ruku sampai bisa? Coba tunjuk tangan. Ya, coba itu. Iya, sebanyak 3 kali ya.
batal. Ya, jadi sholat itu jangan terlalu lama bergerak, ya. Itu akan membatalkan sholat. Mengubah niat ya pasti ya. Kalau kita niat sholat subuh, jangan kita rubah lagi menjadi sholat maghrib. Kemudian membelakangi kiblat, baik sengaja atau dipalingkan. Kita mengganti tempat kita adakan sholat ya, itu juga membatalkan. Kemudian tertawa keras dengan sengaja, itu juga bisa membatalkan sholat. Banyak yang hal-hal lain yang membatalkan sholat ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami nak? Bisa. Ketentuan sholat ya. Dan untuk ini biar lebih senang, silakan nak kita ulang semangatnya nak, biar semangat lagi nak. Tepuk semangat. Diskusi tentang ketentuan sholat ya, bagaimana itu sudah dibuatkan, sudah disiapkan. Silakan lah persiapkan untuk kita diskusi yang sudah ditentukan kemarin. Silakan aturlah bajunya, bentuklah. Awas nak, diangkat lampunya.
2 menit lagi ya. Cukup 2 menit. Ya. Kita tunggu. Sudah belum, Nak? Ya, kita kerjasama boleh. Saling memberikan pendapat ya, jawabannya ya. Ya, kita mulai ya presentasi ya. Ya, silakan kelompok yang mana dulu yang mau? Mana? Oh iya, kelompok 1 ya. Kita tangan dulu kelompok 1 dia mau masuk. Ya, silakan dulu kelompok 1. Yang lain kita sama-sama lihat ya, memuliakan. Artinya kita mendengarkan dulu teman kalian di depan ya. Jangan sibuk sendiri. Jadi kalian dengarkan dulu, kita saling menghargai ya. Silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yolanda Yani. Sampai juga dalam Aziz Kitabir. Ya, siap. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab. 1. Tuliskan 5 syarat wajib seseorang diwajibkan melaksanakan sholat. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik atau dewasa. 4. Suci dari haid. Dan 6. Nifas bagi perempuan setelah sampai dakwah Islam kepadanya. Selanjutnya, soal kedua, sebutkan niat sholat wajib di waktu asar yang akan dibacakan oleh Syekh. Usolli fardu asli ada al-maqadim mustaqbilal biladi ada al-bilahi ta'ala. Ya, lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, siapa saja yang termasuk orang yang wajib sholat? Jelaskan jawaban bersama kelompok. Berdasarkan gambar di samping, orang yang wajib sholat adalah orang dewasa atau balik yang berakal sehat. Anak kecil dalam gambar belum wajib sholat karena belum balik atau dewasa. Kewajiban sholat hanya berlaku bagi yang memiliki syarat wajib sholat, yaitu balik dan berakal. Anak kecil belum mencapai balik atau dewasa sehingga belum wajib sholat. Sekian presentasi kami. Apakah dari kelompok yang lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Saya, Bu. Ya, silakan. Hukum sholat bagi muslimah yang sedang haid atau nifas diharamkan karena haid atau nifas merupakan larangan sholat karena kondisi itu sangat hadas besar. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ya. Jadi kelompok
Izinkan kami untuk membacakan pantun. Pagi-pagi menggoreng terasi, jangan kalau makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga semangat dan asik. Oke, tepuk tangan. Ya, gugup tapi dia masih berani ya. Lihat aja nak. Perkenalkan, nama saya Reni Aftania Zandra. Nama saya Siti Arisa. Ya. Sebutkan niat sholat wajib 5 waktu subuh yang akan dibacakan oleh Yusuf. Soli padu berdiri rokaat ini mustaqillah berarti adaan lillahi ta'ala. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan niat sholat wajib 5 waktu. Tiga, perhatikan gambar berikut. Pertanyaan, jelaskan dengan teman sekelompokmu tentang gambar berikut. Mengapa menutup aurat menjadi syarat asas sholat? Karena menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Artinya jika aurat tidak tertutup dengan sempurna, sholat tidak dianggap sah. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong teman-temannya. Sepertinya kaum ketua ini gugupnya ya. Ya, masih banyak ya. Yang dibahas di kelompok dua ini kita tanggapi sedikit ya. Dia membahas tentang syarat sahnya sholat. Yang dibahasnya, yang ditekankannya yaitu menutup aurat. Jadi menutup aurat ini untuk laki-laki sama perempuan itu berbeda. Itu ya untuk yang kelompok dua. Sekarang silakan nak, kelompok berapa lagi ya? Kelompok 3 boleh. Ayo semangat lagi nak, kedua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berpresentasi. Ya, yuk. Dan perkenalkan, nama saya Maika Restiani. Mengarang saya Tim. Aku saya Nake. 1. Urutkan rukun-rukun sholat berikut ini sesuai dengan urutan pelaksanaannya. Rukun sholat: membaca Al-Fatihah urutan ketiga, takbiratul ihram urutan kedua, duduk tasyahud akhir urutan kelima, salam urutan keenam, ruku urutan keempat. Sebutkan niat sholat wajib 5 waktu. Soli waktu mimpi selasa kaatir adaan lillahi ta'ala. Perhatikan gambar urutan sholat berikut ini. Ya, perhatikan dulu nak. Di
Jelaskan bersama kelompokmu, apakah urutan sholat pada gambar di atas sudah sesuai atau belum? Urutan gerakan sholat pada gambar belum sesuai. Urutan sholat yang benar setelah takbiratul ihram dan membaca doa Al-Fatihah. Al-Fatihah serta surat pendek adalah ruku terlebih dahulu, kemudian iktidal dan sujud. Mengapa rukun sholat tidak boleh ditinggalkan? Jelaskan secara singkat. Karena rukun sholat adalah bagian-bagian pokok dalam sholat yang wajib dilakukan, dan jika salah satunya ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah. Rukun sholat merupakan syarat sahnya sholat. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Di dalam rukun sholat ada kata tumanina. Apa arti dari tumanina? Tumanina adalah ketenangan yang jenak tidak tergesa-gesa setiap perpindahan gerakan sholat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 membahas tentang apa nak? Rukun sholat. Rukun sholat. Ya, yang dikasihkannya di sini bagaimana urutan daripada rukun sholat. Setelah ibu bilang kalau rukun sholat itu tidak boleh yang namanya digelap-gelapkan ya. Kita harus berurutan, harus tertib, harus memang sesuai dengan yang sudah ditentukan ya. Bisa dipahami ya yang tentang rukun-rukun sholat. Sekarang kelompok terakhir ya. Silakan kelompoknya 4 ya. Silakan. Semangat. Tepuk semangat dulu sekali lagi. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya berpantun sejenak. Pagi-pagi mata bengap, malamnya kebanyakan ngopi. Untuk kawanku yang paling cakep, izinkan saya mulai presentasi. Tepuk tangan. Oke, silakan Mak. Perkenalkan, nama saya Reza Tajani. Perkenalkan, nama saya Alia Alfira. Perkenalkan, nama saya Nita Arianti. Perkenalkan, nama saya cerita minggu. Ali sedang sholat zuhur di rakaat kedua. Adiknya datang dan mengajaknya berbicara. Ali menjawab dengan berbisik. Setelah itu, ia melanjutkan sholat sudah selesai. Pertanyaan A. Apakah sholat Ali sah? Sholat Ali tidak sah.
agama Islam. 2. Sebutkan niat sholat wajib 5 waktu zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 3. Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaan. Amati gambar berikut. Apakah ada hal yang membatalkan salat? Jelaskan alasanmu bersama kelompokmu. Gambar tersebut menunjukkan seseorang anak laki-laki sedang salat, namun terlihat tertawa terbahak-bahak. Salat Ali dianggap tidak sah karena tertawa terbahak-bahak. Saat salat termasuk dalam banyak bergerak atau berbicara yang disengaja, yang merupakan salah satu hal yang membatalkan salat. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, berubahnya niat ketika salat bisa membatalkan salat karena niatnya rusak atau tidak sah. Biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya hasil dari kelompok 4 yang sini mereka menekankan yang hal-hal yang membatalkan sholat, yang diantaranya yaitu ketika dalam sholat itu tidak boleh tertawa, ya, tidak boleh makan minum, sehingga kalau kita melakukan itu akan membatalkan sholat. Oke. Kira-kira setelah berdiskusi sebanyak tadi ya 4 kelompok dari awal sampai akhir ya, dari syarat wajib, syarat sah atau rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat itu bisa kita mengerti dan kita terapkan di dalam kita sholat kita sehari-hari. Sekarang
Bagus ya. Sekali lagi ya. Untuk menambah pemahaman kalian kita tambah satu lagi ya. Silakan ditempel lagi. Ya, sampai berani. Ya, coba. Bacaan apa itu? Dan gerakan apa itu? Sujud. Ya, bagaimana bacaannya? Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Ya, benar ya. Silakan tepuk tangan. Ya, inilah ya salah satu yang kita bahas hari ini ya. Jadi kita tahu di mana letak gerakan-gerakan sholat itu, apa saja yang kita bacanya ya. Nah di sini nanti kalian bisa lihat kita lanjutkan lagi kalian ya. Ya dibaca tadi benar ya, yaitu sujud. Bagaimana bacaan sujudnya? Ya, bagaimana? Kira-kira sudah ya. Sekarang Ibu mau bertanya ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian menyenangkan? Apa bagaimana yang kalian pas pelajaran kita ini hari ini? Menyenangkan ya. Apa yang disenangi nanti? Dan pelajaran tentang sholat. Iya. Baik ya, sebelumnya kita menyimpulkan dulu ya. Kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Siapa yang berani menyimpulkan? Ya, coba. Kesimpulan ketentuan sholat yaitu syarat wajib sholat meliputi beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, suci dari haid dan nifas telah sampai dakwah Islam kepadanya. Syarat sah sholat meliputi suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan pakaian tempat sholat dari najis, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, menutup aurat. Rukun salat meliputi niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat nabi pada tasyahud akhir, membaca salam tertib. Hal-hal yang membatalkan salat meliputi terkena najis, berhadas, meninggalkan salah satu rukun salat, terbuka aurat, berbicara dengan sengaja, makan dan minum, melakukan gerakan sebanyak 3 kali berturut-turut, mengubah niat, membelakangi kiblat, tertawa keras dengan sengaja. Ya, itu kesimpulannya dari teman-teman. Sekarang Ibu simpulkan secara global ya, secara umum ya, bahwa yang kita pelajari hari ini tentang makna sholat ya. Kita tahu bahwa sholat itu adalah doa. Kemudian sholat itu awali dari takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Kemudian tapi dengan ketentuan syarat-syarat yang sudah tentukan. Kemudian dari ketentuan sholat ya, ketentuan sholat itu ada berapa? Ada dari syarat wajib sholat, kemudian syarat sahnya sholat, kemudian dari rukun sholat, dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk rinciannya tadi sudah
sholatnya ya. Tugas kalian di rumah itu kalian buat, silakan dicatat tugasnya ya. Tugas di rumah itu kalian buat tata cara sholat maghrib. Jadi dari awal sampai akhir itu tata cara sholat maghrib. Kemudian kita praktekkan satu-satu ke depan. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan ya selanjutnya. Oke, silakan ya. Karena pembelajaran kita selesai, silakan turun, dikembalikan dulu praktikan lagi. Ya, kemudian diangkat nah, diangkat ya. Ya, dirapikan dulu. Cuci kawan. Sebelum kita duduk dulu ya, kita tepuk semangat sekali lagi nah. Apa tepuk semangat atau mau tepuk cinta? Tepuk cinta. Oke, kita selesaikan pembelajaran kita ini dengan tepuk cinta. Ayo, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta besar, cinta kamu. Ya, semangat sekali kalau berbicara tentang cinta ya. Sangat semangat sekali ya Bapak ya. Oke, untuk ini kita sama-sama ya. Ibu sebelumnya coba kalian nanti di rumah ya lakukan sholat yang benar ya, sesuai yang sudah kita pelajari hari ini ya, supaya sholat kita ini diterima oleh Allah, supaya apa yang kita lakukan di dalam sholat ini bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar ya. Bisa ya? Bisa. Kalian ini kemudian selesai ini silakan kalian diskusikan sama teman di rumah ya. Untuk ini kita akhiri ya pertemuan kita ini dengan ucapan hamdalah.